idza ahrama an ghairihi wa idza ahrama an ghairihi, jika seseorang berihram untuk orang lain, jika seseorang berihram untuk orang lain, qala, maka dia membaca nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulana. Dia membaca nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulana. Artinya aku berniat haji dan ihram dengannya karena Allah Ta'ala untuk si fulan. Ini artinya gini ya. Kemudian tambah lagi niat labbaik Allahumma an fulana ila akhiri ma yaquluhu man yuhrimu an nafsi, sampai akhirnya bacaan yang orang yang berihram membaca untuk dirinya. Jadi kalau kita haji itu umpamanya kita niat ihram untuk haji. Ihram itu ada untuk haji, ada untuk umrah. Nah kalau buat diri kita kayak kemarin, umpamanya haji nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjah, itu niat haji. Kita udah pakai ihram, kemudian kita niat haji. Nah kalau umrah begini, kita niat umrah, nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Nah niatnya begitu. Nah kalau kita niat buat orang lain, jadi ada orang lain kita niatkan haji, seperti orang tua kita ya, kalau mereka sudah meninggal ya mereka dapat pahala haji. Nah tinggal kita niatin apa, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulana labbaik Allahumma an fulana. Nah modelnya gini, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an, sebut namanya, orang tua kita sebutin. Itu biasanya kalau kita lagi niat umroh, bikin umroh atau bikin haji itu kita sebutin, sehingga nanti orang-orang yang kita sebut namanya itu bisa dapat pahala haji. Orang-orang yang kita sebut nama itu bisa dapat pahala umroh. Nanti biasanya dipandu ya. Nah, dipandu oleh si pembimbing waktu bis itu berangkat, habis ambil mikot kalau umroh. Nah kalau haji itu pada waktu kita berangkat menuju Arafah. Nah itu dari pondok, dari hotel gitu udah niat haji untuk diri kita, dan juga kita setelah itu kita niatin lagi untuk ya orang lain, siapa, keluarga kita. Jadi kita niatin lagi buat diri kita dulu pertama, setelah itu kita niat buat orang tua kita, niatin aja. Karena mau bikin hajinya mau wukuf, mau berangkat wukuf, di situ kita niatnya. Kalau umroh setiap kali kita bikin umroh ambil mikot niat, nah itu bisa. Tinggal kita sebutin aja orang yang meninggal ya dapat pahala umroh, pahala haji. Kalau kita lagi haji, biasanya kalau kita umroh ya nggak bisa lihat haji. Tapi kalau kita haji, insya Allah bisa bikin umroh. Terus sekalian, terutama haji tamattu. Haji tamattu itu haji yang mendahulukan umroh daripada haji. Nah kalau haji qiran itu umroh dengan bikin haji bareng, namanya haji qiran. Nah kalau haji ifran itu langsung bikin haji, jadi dia nggak kena dam.
Cuman dari rumah udah pakai ihram. Terus nggak kebuka-buka sampai tawaf ifadah baru boleh dibuka. Ya, jadi ribet kalau ihram. Ya repot dah. Tapi kalau nendam kan Ya enggak, yang kena dam haji tamattu dan haji kirah. Itu gambarannya. Karena kalau ente paham juga kepanggil, insya Allah. Ya harus punya niatan, harus punya keinginan. Nggak ada yang begitu, belajar aja belajar. Ya, ternyata apa? Ya alhamdulillah bisa berangkat kepanggil. Nah, jadi kalau kita niatkan buat orang lain begitu ya. Dan niatin buat orang lain. Siapa orang tua kita yang udah meninggal, kalau nggak masalah. Ya, masih hidup dia juga nggak masalah. Kita bikin umroh berkali-kali. Buat kita ya udah. Kalau kita bikin umroh lagi kan buat kita lagi. Kemudian yang kedua itu baru biasanya diniatin buat yang lain. Kita dulu niat yang lain, terus bikin umroh yang ketiga kita lagi niatin lagi buat yang lain. Jadi umpamanya kita bikin umroh 7 kali kita kirimin orang-orang itu. Itu satu niat bisa buat banyak orang. Iya. Tinggal kita niat aja umpamanya umroh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala an, sebutin aja namanya. An itu untuk siapa. Udah satu kerjaan. Dapat dia pahalanya semuanya. Nah, pahala haji sama pahala umroh itu luar biasa ya. Itu malaikat hafadzah namanya yang suka bawa amal kita setorin ke langit itu ke Allah. Itu kalau bawa pahala haji itu aras aja goyang, coba bayangin. Dia mau pahala umroh itu arasnya Allah aja goyang saking gedenya itu pahalanya. Gitu. Jadi diatur buat dia. Ya, kalau pernah umroh romannya kacil gitu. Ada tapi banyak ilmunya ya. Ya itu harus punya niat pengen lagi ya, supaya apa? Ya kalau kita jalan lagi kemudian kita, ya kan kita udah ngaji nih, ya di sini baru nonton, banyak berhaji ya, jelasin satu-satu. Jadi kita ada gambarannya, ya, tinggal prakteknya aja. Nah, itu diniatin untuk orang lain. Niatnya begitu, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulanin. An fulan itu an, sebutin namanya. Labbaik Allahumma an fulanin. Labbaik Allahumma an siapa? Sebutin namanya. Gitu. Ya. Jadi yang niat ini nih, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu yang niat haji itu. Yang niat umrah nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niat umrah dan haji. Terus sunnah niat mengucapkan labbaik Allahumma hajjah gitu. Ya. Nah, umrah juga begitu, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. An sebutin. Itu kalau buat kita ya. Kalau buat orang lain an sebutin orang lain. Nah, sunnah lagi niat membaca labbaik Allahumma umratan kalau umrah. Kalau buat orang lain nawaitul hajjah wal umratan, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an siapa? An sebutin namanya itu buat orang lain. Nah, kalau haji qiran itu niatnya nawaitul hajjah wal umratan wa ahramtu bihima atau bihai lillahi ta'ala. Itu kalau niat haji qiran, karena dia dua-duanya umrah sama haji dijadiin satu ya, karena dia datangnya sekira-kira di tanggal berapa, tanggal 6 sampai ke tanggal 7, tanggal 8 dia sudah siap-siap berangkat ke Arafah. Tanggal 9 udah wukuf di Arafah. Pokoknya gini, tanggal 9 pasti wukuf udah gitu. Ya paham ya? Bikin haji. Malam tanggal 10 malam takbiran, tanggal 10 Dzulhijjah lebaran haji.
posisinya udah ngelontar itu atau jumroh. Nah, gitu. Itu kalau diniatkan untuk orang lain. Coba dah, nanti nih udah rapi ke bawah, ntar diniatnya dilatih. Itu bisa. Nanti kalau pergi umroh ya begitu, ntar ketemu. Ya, kalau yang pergi haji ya ketemu nih, ntar. Jadi udah nggak kagok lagi. Nah, kemudian faslun ay hadzal fasl. Wa yustahabbu an yusalli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah. Bermulai dari satu pasal dan disunahkan bagi orang yang berihram haji atau ihram umrah, disunahkan membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah, setelah membaca talbiyah. Sunnah baca sholawat setelah baca talbiyah. Kemudian wa ayyadahu li nafsihi, lalu kemudian ia berdoa untuk dirinya. Waliman arada bi umuril akhirati wad dunya, dan disunahkan juga ia berdoa untuk orang yang ia kehendaki dengan doa urusan akhirat dan dunia. Wa yas'alullaha ta'ala ridwanahu wal jannata, dan sunnah ia memohon kepada Allah keridwaannya dan surganya. Sunnah memohon keridhaan dan surganya Allah. Wa yasta'idzu bihi minan nari, dan disunahkan juga memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka. Ntar ada prakteknya, ini kalimatnya. Kemudian wa yustahabbul iktsaru minat talbiyah, disunnahkan memperbanyak membaca talbiyah. Apa? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus saja baca itu. Sunnah memperbanyak bacaan talbiyah. Wa yustahabbu dzalika fi kulli hal, dan disunahkan membaca talbiyah itu dalam segala keadaan. Disunahkan membaca talbiyah dalam segala keadaan, qa'iman wa qa'idan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa masyian, dalam keadaan berjalan, wa raqiban, dan dalam keadaan menaiki kendaraan, wa muttaji'an, dan dalam keadaan tidur miring, kemudian wa nazilan, dan ketika turun dari kendaraan, wa sa'iran, dan juga membaca talbiyah ketika berjalan di malam hari, wa muhdisan, dan dalam keadaan hadas, wa junuban, juga boleh atau baca talbiyah dalam keadaan junub, wa haidon, dan dalam keadaan haid. Junub aja masih boleh baca talbiyah, haid aja masih boleh ketika orang berihram untuk haji atau umrah. Wa 'inda tajaddudil ahwali, dan disunahkan juga membaca talbiyah ketika mendapati keadaan yang baru, ketika berada dalam keadaan yang baru, wa taghayyuriha, dan berubahnya keadaan, dan juga berubahnya keadaan zamanan wa makanan, pada ketika perubahan keadaan, waktu, wa makanan, dan tempat, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya.
Kaikbalil laili seperti memasuki waktu malam, wan nahari dan memasuki waktu siang. Terus baca talbiyah, mau berdiri, mau duduk, mau dalam di dalam kendaraan, turun dari kendaraan, naik kendaraan, kemudian tidur miring, kemudian di malam hari, di siang hari, memasuki waktu malam, memasuki waktu pagi, siang, semua tetap sunnah memperbanyak baca talbiyah. Wa indal ashari dan juga di waktu sahur. Waktu sahur juga baca talbiyah. Wa ijtima'ir rifaqi dan ketika berkumpul bersama rombongan membaca talbiyah sunnah. Wa indal qiyami dan ketika berdiri. Wal qu'udi dan ketika duduk. Was-su'udi dan ketika jalan naik. Jalannya naik baca talbiyah. Wal hubuti dan ketika jalan turun naik baca talbiyah, ketika jalannya turun juga baca talbiyah. Wal rukubi dan ketika menaiki kendaraan. Wan nuzuli dan ketika turun dari kendaraan. Wa adbari sholati dan tetap sunnah membaca talbiyah ketika selesai melaksanakan sholat. Wa fil masajidi kulliha dan sunnah membaca talbiyah di semua masjid-masjid. Ya. Wal ashahu ada pendapat yang ashah, pendapat yang lebih benar, annahu la yulalli fi hali tawafi wassa'i. Menurut pendapat yang ashah bahwasanya orang yang ihram itu tidak boleh membaca talbiyah ketika dia dalam keadaan tawaf dan sa'i. Tidak boleh ada tawaf dan sa'i. Kenapa ketika tawaf dan sa'i orang tidak boleh baca talbiyah? Li'anna lahuma azkaran makhsusatan. Karena pada tawaf dan sa'i ada zikir khususnya. Ya. Jadi lempangan itu dia nggak baca talbiyah. Nah gini prosesnya ya. Karena ini babnya haji, kita cerita haji dulu ya. Jadi begitu pakai ihram, ya, mandi ihram dulu untuk haji. Kemudian setelah mandi ihram pakai pakaian ihram. Setelah ihram kumpul, kemudian niat haji. Niat haji itu nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma hajjan. Terus dia baca lagi buat orang lain apa niatnya, nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala an fulani, sebut namanya, an siapa, labbaik Allahumma an, sebutin namanya. Nah, setelah itu berangkat ya, menuju Arafah. Nah, berangkat menuju Arafah sepanjang jalan baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah itu gitu ya, terus panjang jalan sampai Arafah dalam keadaan di dalam kendaraan. Yang naik kendaraan kan banyak ya. Nah, terus itu jalan menuju Arafah, terus berbaca talbiyah sampai sono ya terus. Nanti begitu wukufnya sunnahnya banyak baca doa. Wukufnya dijelasin ada babnya sendiri. Terus baca, mau berdiri, mau duduk, mau tidur ya. Kemudian turun, jalan naik, turun dari kendaraan, naik kendaraan. Terus baca
talbiyah. Baca talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma, aku memenuhi panggilanmu. Allahumma ya Allah. Labbaik Allah, aku memenuhi panggilanmu. Nah, kenapa haji itu disebut panggilan? Jadi kita tuh datang sama kayak orang dipanggil. Ya Allah, saya ini datang. Saya datang memenuhi panggilan. Itu kita begitu. Artinya gitu. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilan. Begitunya. Allah, saya ini datang. Saya datang memenuhi panggilan. Kalau panggil saya datang. Nah, gitu terus ya. Dibaca sampai kita ada di Arafah. Nanti gitu ya. Terus saja. Kadang-kadang ngantuk, lelah. Ya, memang sunnahnya terus baca terus ya. Supaya apa? Jangan sampai kita ngobrol terus baca aja terus. Ya lumayan dari pondok Arafah tuh lumayan ya. Dari Bakiloan pulang langgan semuanya. Jadi kita tuh kayak apa ya? Ini kita mau bikin haji tadi. Udah serius ya. Udah serius, kemudian apa? Lelah, capeknya jangan ditahan. Lelahnya luar biasa. Sampai Datu Arafah. Ya, berangkat habis isya besoknya jam 10. Macet-macetnya. Malam. Panasnya masih 37 derajat malam. Itu gimana yang gak enak itu hawanya. Kepakaian ya loh. Udah blingsatan aja hawanya panasnya gitu. Hilang-hilang panas. Itu malam masih bisa santai kita. Karena ntar di wukufnya kita habis duhur ya. Jadi hari itu kita mempersiapkan diri, kasurnya disiap-siapin semuanya. Terus kemudian kita siap-siap nih tempat kita nih di sini. Tenda kita yang ini. Nah, kemudian apa? Kayak malam-malam pada lelah tidur. Sholat isya, subuh masih aktivitas orang. Ya, masih kamar mandi segala macam. Waktu duha, kemudian sampai ntar sebelum duhur siap-siap sholat berjamaah langsung. Ada wiridannya sendiri tuh. Ya. Itu kan malam tidurnya susah saking panasnya. Kita pakai ikhram, nggak pakai apa-apa. Siapa kagak, apa kagak. Ya, pengen tahu jeblak tidur salah, habis lah. Ya, kelonengan kemana-mana. Ya. Tapi ada kali yang begitu kayaknya. Banyak. Lagi yang tua. Ya Allah, begitu nyampe, kecapean kali ini. Di rebahan gitu, berubah gitu tidur. Habis kemana-mana otak-otak. Itu kan satu tenda campur lagi perempuan. Coba bayangin, satu kloter loh itu satu tenda 730 orang itu. Satu tenda satu kloter. Satu kloter, kita bisa bayangin. Yang tendanya gede ya. Kalau yang tendanya kecil bisa dapat dua tenda. 730 orang itu satu kloter, satu tenda bayangin. Kalau laki sini perempuan, sini laki. Yaknya ada yang kagak ketahanan, pengen kencing. Ya, kan udah tua kan begitu, udah pada dorong. Cariin bininya mana, baru nyampe. Ya, pengen kencing. Habis ya merah-merah semuanya. Habis tuh. Pakaiannya rombeng najis. Kan kalau orang haji begitu tuh kesian ada ya. Udah tua, makanya ente minta haji dari muda nih sekarang. Mungkin 10 tahun lagi kan tua ente. Sekarang berapa? 15 tahun. 20 hampir 30 tahun sekarang. Coba bayangin. Ya Allah, haji 30 tahun. Segitu lamanya. Umur saya udah segini, saya pengen haji. Kasih saya rezeki yang banyak, yang saya pengen haji yang gampang aja. Ya, haji plus berangkat. Ya. Minta begitu. Berapa duit? Ya 300 juta. Berarti kalau berdua sama bini berapa? 16 juta. Ente nggak pernah minta duit segitu ya? Nah, itu bodohnya.
Kenapa? Karena ente mikirin nyari gitu. Nyarinya kemana duit 600 juta? Buat pergi haji plus berdua sama bini. Iya kan? Ya ente mikirin nyari. Ya ada yang kuat. Allah itu kaya, Allah maha kaya. Ente gak usah mikirin dari mana, gimana jalannya, itu urusan Allah. Kita dikasih jalannya gitu. Yang kita minta, ya Allah, saya pengen pergi haji memenuhi panggilanmu. Tapi yang cepet nih gimana? Kalau umur udah sekian, tambah 30 tahun umur saya sekian. Ente mau tuh kayak begitu. Ya lagi wukuf tiba-tiba apa? Orang pakai celana dalam apa enggak ada yang boleh dipakai kan ihramnya. Tiba-tiba apa? Pengen kencing, nyariin bininya nggak ketemu. Dokter udah megang, jangan kencing di sini. Nggak ketahanan. Habis itu kasur dikencingin, kayak ihram dikencingin, kan najis itu. Bawa nggak dia salinannya? Nggak bawa, nggak bisa dia wukuf dalam keadaan najis begitu. Maksudnya najis, dua-duanya nggak dikabul. Makanya bawa, aneh bawa dua. Kalau ada apa-apa tinggal nanti. Kalau di situ mau dibeli di mana? Padang pasir begitu. Ya, jangan kerja hidup di situ. Makin panasnya. Online. Ya, online lewat anterin kontak. Ya. Jadi harus bawa dua, gitu ya. Karena apa? Nggak bisa beli di situ. Ya kalau dia nggak mau bawa dua, cuci itu yang satu. Kamar mandi cuci. Pakai dewasa. Ih, mau nggak mau. Najis kan masalahnya. Nah yang paling kagak dipikirin sama orang banyak itu masalah najis. Dia kencing dia pakai aja tuh. Ya emang kita pakai pakaian ihram doang. Begitu kita pengen kencing ke WC ngantri terus kencing kena najis. Ya. Nah, kita sang-sangin aja. Ini yang di sini nih kan kita copot tuh, kita sang-sangin. Habis itu kita ragu sono di pageran tuh kita sang-sangin. Yang penting dia nggak kena najis gitu. Terus kita pipis nih, buang air kecil, kita copotin nih gespernya, sang-sangin di atas kan aman kan. Terus buang air, terus apa? Cebok pakai lagi. Jalan lagi keluar. Yang nggak dipikirin orang tuh rajin. Tapi di sini dibahas jangan sampai najis kan ihram itu. Cuma karena orang udah tua ya kiai udah tua dan nenek udah pada tua akhirnya begitu. Itu yang kita repotnya tuh. Kita melihat dia tuh kencingnya jauh mentalnya kita kencingnya habis kena kayak ihram. Kaki-kakinya baru basah itu kena kencing. Lagi baru nyampe kecapean langsung aja dia jengkang begini, dia gak perhatiin lagi tuh kelonengannya. Ibu-ibu yang sini pada teriak. Ya kalau ibu-ibu, kalau yang mudah-mudahan dikit kan banyak masih. Nah itu, saking lelahnya saking hati kan tidur aja kemana-mana nggak tahu, makanya itu biasanya pakai sarung. Kalau kita biasa pakai sarung tuh tidur juga kita waspada gitu. Sengatung-atungnya kita masih tetap kita lepit gitu, jadi nggak apa-apa. Itu gitu ya, udah saking capeknya lelahnya udah begitu. Tuh kalau ya begitu ya caranya ya. Kalau saya secara pribadi ya orang udah haji kan baru boleh daftar lagi 10 tahun kemudian, aturannya begitu sekarang ya 10 tahun lama. Ya kita pengen pergi haji yang mahal umpamanya plus mintanya apa. Jadi kita harus punya niatan begitu minta gitu. Itu jangan ukuran kerja gajinya berapa kalau minta mahal ya. Kebayang nggak 300 juta berdua 600 juta. 5 tahun lagi kita bisa berangkat. Kebayang nggak? Iya karena itu pakai gambaran penghasilan. Itu kalau kerja, apalagi gue yang gak kerja dari mana di 16 juta. Nah, emang urusan kita. Ya. Urusan Allah bukan urusan kita. Allah Maha Kaya, nggak usah pusing. Diajar yang begini masih kagak bisa aja. Niatin yang kencang.
Iya, Allah kasih jalannya sampai kita punya rezeki begitu. Kita dapat rezekinya saya. Tadinya bang belum beli kontrakan aja hal yang udah lama tuh dah. Kontrakan. Mintanya buat haji dikasih Allah rezekinya cuma bikin kontrakan. Kan lihat kontrakan bisa berpuluh 200 tahun belum kan. Makan sehari pas-pasan. Pergi dulu ke sono, tadi sono baru minta lagi gitu. Ya paham ya? Iya, karena orang yang pergi ke sana itu nah doanya nggak dikabul, doanya nggak ditolak ya pasti dikabul. Minta lagi di sono. Dan orang yang pergi ke sana itu rezekinya dikasih malah ditambahin. Gitu ya. Nah hadisnya begitu. Terus pengennya ada. Orang harus pengen. Kemudian harus punya kerinduan ke sono. Ya, kalau nggak pengen, apalagi rindu dari mana? Kalau udah ke sono harus punya kerinduan, kalau udah pulang tuh harus punya kerinduan. Rindu lagi ke sana, Allah panggil lagi. Ya, jadi jangan takut. Tuh habis begitu, ntar kita jangan takut ya. Orang pulang dari sono berkah, Allah kasih lagi kalau rezekinya. Gitu. Gak percaya begitu? Iya, karena belum halangan. Terus kita pikir, wah habis sekian ratus juta, biar buat ibadah sih. Gitu. Jadi nggak usah diseselin. Memang umroh haji itu memang ibadah yang pakai biaya. Ya, bukan hanya badan sebelum berangkat biayanya juga ada. Nah itu gitu. Baca terus datu talbiyah. Nah kalau orang bikin umroh begini dia, begitu dia ihram, ya, kemudian dia berangkat ke apa namanya? Enggak, kalau umroh kita ke mikot. Nah mikot tuh ya banyak ya, ada ya ada Tan'im, ada Bir Ali di Madinah posisinya ya. Kemudian Jeddah juga mikot, Jeddah, Tan'im, Bir Ali, Ji'ronah, Hudaybiyah. Nah itu mikot yang paling dekat itu Tan'im. Ya, Tan'im. Nah di hadis ngomongnya begini, mikot itu memang dari Mekah itu, dari Masjidil Haram yang paling dekat adalah Tan'im. Tapi yang paling afdol di hadis itu ngambilnya Ji'ronah. Gitu. Tapi orang jarang harinya ke Tan'im. Karena hemat waktu, cepat. Itu kalau kita ya pakai pakaian ihram, mandi setelah ihram, kemudian pakai pakaian ihram, berangkat ke mikot, ambil mikot. Mana Tan'im, naik ke bis ke sana. Sampai di Tan'im, kemudian ambil wudhu, kemudian sholat sunnah ihram di situ. Jadi kalau perginya pagi, udah masuk waktu duha, sekalian sholat duha 2 rakaat di situ. Berangkat tuh, selesai sholat, kemudian doa, kemudian naik bis baru tuh niat umroh. Ya, umroh tadi bimbing deh tuh, niatnya kayak tadi tuh. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Itu niatnya. Tetapi lagi yang sunat-sunat, Allahumma laka ahramu nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami. Nah, dikit lagi. Nah kemudian apa? Terus tuh baca talbiyah. Dari mulai naik bis, naik apa niat umroh, terus baca talbiyah, baca sholawat, ya. Terus baca apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca sholawat nyampe dah tuh Masjidil Haram, terus baca aja tuh, terus masuk Masjidil Haram, baru tuh nyampe depan Ka'bah, berhenti dah tuh baca talbiyah. Ada lagi nanti doa ngelihat Ka'bah. Ya. Sebelum kita tawaf nih, rukun umrah itu kan pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Beres sudah tuh bikin umrah tuh rapi. Lihat Ka'bah, berhenti dulu nih, kita diparkirin tuh di depan tuh, baca niat doa niat melihat Ka'bah. Allahumma zid hadal baita, Allahumma zid hadal baita wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa zid man syarrafahu. Apa terusnya? Bukan mimman apa hajjah awil mu'tamar ada di sini panjang. Nah itu apa, tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birra. Nah itu doa ngeliat Ka'bah. Begitu masuk tuh ke putaran tawaf, baca lagi dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dah tuh ke rukun Hajar Aswad. Nah, di situ kita istilah baru ada tuh, jalan puteran pertama. Terus sampai putaran pertama doanya ini, putaran kedua doanya ini, sampai putaran ke-7. Selesai kita putaran ke-7, minggir, sholat sunnah, kemudian doa di situ. Kalau tadi diambil mikot belum sempat sholat duha selesai, minggir keluar, jalan ke tempat saya sampai Bukit Sofa. Nah, situ baca doa lagi. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Terus baca lagi takbir, kemudian langsung jalan saya putra Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, ada doanya lagi tuh masing-masing. Sofa Marwah 1 hitung 1 maksudnya, Marwah ke Sofa 2, Sofa dari Sofa Starika Sofa ke Marwah, Sofa Marwah 1, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Ya nanti bisa di Marwah ya, Sofa ke Marwah, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, habis di sini langsung tahal cukur rambut. Nah, baca lagi keduanya cukur rambut. Selesai pulang, ganti bajunya kan ya, boleh. Bikin tuh umroh 1 dapat ya. Kalau mau bertemu bikin lagi, ambil lagi dapat sono lagi. Ya duit nih, tahu jalannya, tahu bisa ngomongnya. Naik bis mana jurusan yang sono begini diri kalau tahu kan. Jangan sombong keder.
Alah, gua tahu sama ayo lah, sampai ke kandang onta. Iya, tahu juga jangan sombong, nggak boleh salah dong ngomong. Ya. Bisa hilang ya. Iya. Yang pernah hilang tahu bisa ngomong. Pernah hilang. Nah, gitu ya. Kemudian wa yustahabu ayar fa'asal bitalbiyah. Wa yustahabu dan disunahkan ayar fa'asal tahu seseorang mengeraskan suaranya bitalbiyah dengan bacaan talbiyah. Disunahkan seseorang mengeraskan suaranya dengan bacaan talbiyah bihaitsu la yasyukku alaihi, sekira-kira tidak berat baginya. Sekira-kira tidak berat baginya. Walaisal mar'atu raf'us sauti, dan sementara seorang wanita nggak boleh mengeraskan suara dalam bacaan talbiyah. Orang perempuan jangan keras-keras, orang laki keras ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya kalau digabung ya, karena serombongan ya kenceng juga aja bacanya. Orang perempuan nggak boleh kenceng-kenceng baca talbiyah. Kenapa? Li'anna sautaha, karena suara orang perempuan itu yukhaful iftinanu bihi. Suara orang perempuan itu dikhawatirkan jadi fitnah, makanya dia nggak boleh kencang-kencang. Emang suara orang perempuan jadi fitnah bagaimana? Ya begini ya, orang perempuan itu kan suaranya enak, emang enak kalau dia suara kencang kan ketahuan. Kita pernah dengar nggak? Pernah nggak nonton dangdut? Ya sering. Ya. Yang nyanyi orang perempuan, suaranya enak. Gimana rasanya? Cakep banget nih. Iya. Ada dengar kaset aja nih, nggak lihat orangnya, suaranya enak. Cakep orang. Tebakan kita apa? Cakep orangnya. Itu dengar suaranya doang. Apalagi lihat orangnya, dengar suaranya. Ya, demen nggak kita? Ya kalau ada demen nggak waras, ya coba Pak. Ya. Dua orang yang cakep, suaranya enak. Orang suaranya enak, mukanya setengah cakep aja ke bawah cakep ya. Dia orang perempuan. Maksudnya fitnah apa? Itu timbul kecondongan hati kita, rasa cenderung ada, syahwat ada, itu jadi fitnah. Ya. Jangan nyanyi, jangan nyanyi. Dia mau nyanyi gambus juga sama. Bahkan gambus kalimatnya Arab mulu. Jangan nyanyi gambus, baca Quran. Itu tahfidz Quran, hafizah ya. Orang-orang perempuan yang hafal Quran itu kalau lagi baca Quran saking enaknya. Lo kebayang sama kita itu. Orang hafal Quran, suaranya enak. Cakep banget orangnya kan ya. Ada itu mailul qalbi, namanya condongnya hati kita sama orang itu gitu. Walaupun kita belum lihat orangnya. Apalagi lihat. Ayo dah. Siapa orang gandung udah cakep hafal Quran, ayo. Ya. Quran hati. Enggak waras yang enggak demen. Ya. Oh, pogrogol pantas banget. Dua orang cakep hafal Quran ya. Udah luar biasa ya. Nah, maka orang perempuan itu apa? Jangan kencang baca talbiyahnya. Yukhaful iftinanu bihi. Karena bisa apa? Bisa jadi fitnah dengan suara kerasnya itu nanti. Pelan-pelan aja deh. Kemudian wa yustahabu dan disunahkan apa? Wa yustahabu dan disunahkan ayyukarrirat talbiyah. Ayyukarrirat talbiyah kullama ratin, salah sama ratin faksar. Disunahkan mengulang-ulangi bacaan talbiyah. Setiap kali baca diulang-ulangi 3 kali. Ya kita ada itu ya. Labbaik Allahumma labbaik 3 kali lah. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 3 kali. Kita baca lagi 3 kali. Fa'aksar bahkan lebih. 3 kali atau berapa kali lah gitu.
Wa ya'ti biha mutawaliyat. Ya. Sunnah baca talbiyah itu 3 kali dan lebih juga boleh. Dan kemudian disunahkan juga apa? Wa ya'ti biha mutawaliyat. Dan seseorang, orang yang ihram membaca talbiyah secara mutawaliyatan, secara kontinu, terus menerus. Nah, la yaqauha bi kalamin, tidak boleh diputus dengan obrolan. Baca talbiyah jangan diputus dengan omongan, ngobrol, jangan ngobrol, baca terus. Wala ghairahu, dan juga wala ghairihi, dan jangan diputus dengan yang lain. Terus baca, jangan ngobrol. Ngobrol atau baca lagi talbiyah nggak boleh. Pada kejadian apa yang lain-lain dikerjain nggak boleh, baca terus talbiyah. Cara terus menerus. Terus kalau kita lagi baca talbiyah tiba-tiba ada orang ngucapin salam, bagaimana? Banyak dah. Jangan kira ente kita lagi baca talbiyah, orang Arab tuh senang. Ya. Kita lagi jalan nih baca talbiyah, orang Arab tuh senang datang Indonesia. Kenapa? Karena kompak. Tiba-tiba assalamualaikum Indonesia. Kita jawab kalau nggak mau. Itu gitu ya. Wa in sallama alaihi insan, jika ada seseorang mengucapkan salam pada dia, pada orang yang ihram, pada waktu dia baca talbiyah, ada orang yang mengucapkan salam, maka ruddas salam, jawab salamnya. Kita lagi baca talbiyah, ada orang mengucapkan salam, jawab salamnya, waalaikumsalam. Karena jawab salam hukumnya apa? Wajib. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Jadi ketampuan kita nih yang kena wajib, nggak kita jawab dosa kita. Padahal kita lagi baca talbiyah. Makanya wa yaqrabu salamu alaihi fi hadhil halati, makruh hukumnya mengucapkan salam pada orang yang sedang membaca talbiyah. Orang Arab mana tahu. Ya. Atau tahu bisa aja kita lupa, bisa aja dia lupa gitu. Saking senangnya dia terharu. Biasa ya, orang-orang sana itu biasa. Mereka tuh iri sebetulnya sama orang kita Indonesia. Karena orang kita kompak, paling kompak, paling rapi, paling sopan, ngalahan, sabaran. Yang kedua apa? Kompakan. Karena mereka nggak begitu, mereka pengen begitu nggak bisa, apalagi India. Ya, India. Oh, bini jebol lari aja udah. Tangannya aja pegangnya jebol lari itu bini yang cemlang. Oh, baca apa itu dia? Si malaikatnya, cemlang sejalan aja. Belum pada rapi, masih pulang 5 dia udah rapi toh apa? Orang sono begitu. Banyak banget dia. Bayangkan dia, belum bola ada banyak. Asal jangan kuning, kepalanya kuning tuh dia tuh. Banyak banget, cuman mereka nggak punya apa? Nggak punya pembimbing. Yang mulai rada kompak nih ya, itu Turki. Turki dia mulai rada kompak. Kayak kita gitu. Tapi kalah dia tetap sama kita. Urusan kompak apa? Ya kalau ente umroh itu di Mekah tuh, lagi tawaf di Ka'bah, itu orang kita semua udah paling banyak kita. Dan kompak orang kita. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma, nyaut semuanya ramai banget. Orang dia mengiatin aja, lihatin kita aja pengen banget. Kadang-kadang ya dia ngikut sama kita, sama kayak di sini gitu. Ya. Sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Jangan ikutin aja kita. Udah ke bawah kita tuh. Rombongan kemana aja ikutin kita aja udah nggak habis. Karena apa? Ada yang dia baca. Tuh senangnya dia. Makanya dia kalau ketemu kita tuh serombong aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang lagi baca talbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh hukumnya dia. Dan kita ketampuan apa? Jawab. Karena jawab salam hukumnya wajib itu. Ya. Wa idza ra'a syai'an fa'ajaba. Allahu a'lam.